Pernahkah Anda mendengar kisah tentang harta karun VOC yang hilang di Nusantara? Sebuah cerita yang beredar di kalangan masyarakat, yang mengisahkan kekayaan luar biasa yang disembunyikan selama berabad-abad. Emas, perak, dan barang-barang berharga lainnya, konon tersembunyi di suatu tempat yang sangat sulit dijangkau. Tapi, apakah ini hanya sekadar legenda atau ada kebenaran di balik cerita ini? VOC, atau Verenida Oostindische Compagnie, adalah salah satu perusahaan dagang terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Didirikan pada tahun 1602 oleh pemerintah Belanda, VOC memiliki kekuasaan luar biasa atas perdagangan rempah-rempah di seluruh Asia, termasuk di Nusantara. Tak hanya sebagai perusahaan, VOC juga menjadi kekuatan kolonial yang mendominasi banyak wilayah di Asia Tenggara. Sebagai penjajah, mereka memiliki akses tanpa batas ke sumber daya alam yang sangat berharga, termasuk rempah-rempah yang sangat dicari di Eropa. Namun, di balik kejayaan VOC yang luar biasa, ada cerita-cerita yang lebih gelap. VOC tidak hanya menguasai perdagangan, tetapi juga mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tak terbayangkan. Emas, perak, rempah-rempah, hingga barang-barang berharga lainnya, disimpan dalam gudang-gudang besar di seluruh wilayah kekuasaan mereka. Kekayaan yang mereka kumpulkan bukan hanya untuk memperkaya diri, tetapi juga untuk menjaga dominasi mereka di kawasan ini. Namun, seiring berjalannya waktu, VOC mengalami kemunduran yang luar biasa. Korupsi, persaingan, serta konflik internal yang tak terhindarkan akhirnya membawa perusahaan ini menuju kebangkrutan pada akhir abad ke-18. Sejak saat itu, banyak cerita yang beredar mengenai harta-harta yang mereka tinggalkan, harta yang konon tidak pernah ditemukan. Banyak orang bertanya-tanya, apakah kekayaan ini benar-benar hilang begitu saja, atau mungkin VOC menyembunyikannya di tempat yang sangat jauh dan sulit dijangkau? Bertahun-tahun setelah VOC runtuh, berbagai rumor mulai berkembang tentang keberadaan harta karun ini. Beberapa orang percaya bahwa harta itu masih ada, tersembunyi di suatu tempat di Nusantara, menunggu untuk ditemukan. Ada yang mengatakan bahwa harta itu tersembunyi di bawah tanah, terkubur di pulau-pulau terpencil, atau bahkan di dasar laut yang gelap dan misterius. Bahkan ada yang berpendapat bahwa harta VOC sebenarnya telah diam-diam dipindahkan oleh Belanda sebelum mereka meninggalkan Nusantara, atau bahkan disembunyikan oleh penduduk lokal yang menemukan lokasi penyimpanannya. Namun, meskipun pencarian demi pencarian telah dilakukan, harta karun VOC tetap menjadi misteri. Pemburu harta, arkeolog, bahkan masyarakat biasa, telah mencoba untuk mengungkap rahasia ini. Tetapi, hingga hari ini, tak ada satupun yang benar-benar dapat membuktikan keberadaan harta karun tersebut. Lalu, bagaimana kita bisa mengetahui apakah harta karun VOC itu benar-benar ada? Apakah itu hanya cerita belaka, mitos yang diciptakan oleh sejarah, atau mungkin, harta tersebut benar-benar ada, terkubur jauh di bawah permukaan bumi atau laut Nusantara? Inilah yang akan kita telusuri dalam video kali ini. Kita akan menggali lebih dalam tentang sejarah VOC, tentang kekayaan yang mereka miliki, serta legenda-legenda yang berkembang tentang harta karun yang hilang. Sambil kita menyusuri jejak-jejak misterius ini, Anda mungkin akan merasa penasaran, apakah Anda bisa menjadi orang yang menemukan harta karun VOC yang telah hilang selama berabad-abad? Mungkin, keberuntungan bisa berpihak kepada Anda, dan rahasia besar ini akan terungkap suatu saat nanti. VOC atau Verenida Oostindische Compagnie, yang diterjemahkan sebagai perusahaan Hindia Timur Belanda, adalah salah satu perusahaan dagang yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Didirikan pada tahun 1602 oleh pemerintah Belanda, VOC memiliki peran yang sangat penting dalam penguasaan perdagangan rempah-rempah di Asia, khususnya di Nusantara, yang kini dikenal sebagai Indonesia. VOC bukan hanya sekedar perusahaan dagang, tetapi juga merupakan entitas politik dan militer yang memiliki kekuatan yang setara dengan negara, yang mampu mempengaruhi jalannya sejarah di kawasan Asia Tenggara selama lebih dari 2 abad. Pada abad ke-16, perdagangan rempah-rempah merupakan salah satu industri paling menguntungkan di dunia. Rempah-rempah seperti lada, cengkeh, pala, dan kayu manis sangat dihargai di Eropa, dan permintaan terhadapnya terus meningkat. Dalam upaya untuk menguasai perdagangan ini, negara-negara Eropa bersaing untuk memperoleh kontrol atas jalur perdagangan rempah-rempah. Belanda, yang pada waktu itu merupakan negara yang sedang berkembang pesat, berhasil mendirikan VOC sebagai sarana untuk memperkuat posisi mereka dalam perdagangan global. VOC beroperasi dengan cara yang sangat terorganisir. Mereka memperoleh hak monopoli perdagangan di wilayah Asia Tenggara,
yang memungkinkan mereka untuk mengontrol sumber daya alam yang sangat bernilai di kawasan ini. Dengan kantor pusatnya di Batavia, sekarang Jakarta, VOC mengendalikan hampir seluruh perdagangan rempah-rempah di Nusantara dan bahkan di wilayah-wilayah lainnya di Asia, seperti Maluku, Filipina, dan India. VOC mendirikan sejumlah pos perdagangan di berbagai pulau di Indonesia, yang kemudian berkembang menjadi pusat kekuatan kolonial Belanda. Sebagai perusahaan yang sangat besar dan berkuasa, VOC tidak hanya berperan sebagai pedagang, tetapi juga sebagai penguasa politik dan militer. Mereka membentuk pasukan sendiri, membangun benteng-benteng, dan memerintah wilayah-wilayah yang mereka kuasai dengan tangan besi. Mereka berkolaborasi dengan pemerintah Belanda untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang melimpah di Nusantara, termasuk hasil bumi, rempah-rempah, dan kekayaan alam lainnya. Tak hanya itu, VOC juga menjalankan kebijakan yang sangat menguntungkan bagi Belanda, tetapi sangat merugikan bagi penduduk lokal. VOC menjalankan sistem yang dikenal dengan sistem monopoli, yang berarti mereka mengendalikan seluruh proses produksi dan distribusi rempah-rempah, memaksa petani untuk hanya menjual hasil bumi mereka kepada VOC, dan mematok harga yang sangat tinggi. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan memaksakan kontrak yang merugikan penduduk lokal, yang harus menyerahkan hasil bumi mereka dengan harga yang sangat rendah. VOC juga mengendalikan jalur perdagangan, mengatur rute pelayaran, dan membatasi akses pedagang asing ke pasar Asia. Keuntungan besar yang diperoleh VOC kemudian dikirim ke Belanda, memperkuat ekonomi negara tersebut dan memperkaya pemegang saham perusahaan. VOC berhasil mempertahankan dominasi ini selama lebih dari 200 tahun, menjadikannya sebagai salah satu perusahaan yang paling menguntungkan dan berpengaruh dalam sejarah. Pada puncak kejayaannya, VOC memiliki armada kapal yang sangat besar, terdiri dari ratusan kapal dagang dan kapal perang. Mereka memiliki kekuatan militer yang sangat besar, yang digunakan untuk menundukkan musuh dan mempertahankan wilayah kekuasaan mereka. VOC juga menjadi pemain utama dalam perdagangan global, menguasai jalur perdagangan utama antara Eropa, Afrika, dan Asia. Namun, di balik kemegahan dan kekuatan VOC, ada juga sisi gelap dari kekuasaannya. Untuk mempertahankan posisinya, VOC tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Mereka melakukan berbagai tindakan kejam terhadap penduduk lokal yang menentang atau yang dianggap mengancam kepentingan mereka. Pemberontakan dan perlawanan terhadap kekuasaan VOC seringkali dihancurkan dengan brutal. Salah satu contoh yang terkenal adalah pemberontakan Sultan Agung di Jawa pada tahun-tahun 1628 sampai tahun 1629, yang meskipun gagal, menunjukkan bahwa VOC menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kontrol mereka di wilayah yang luas. Selain itu, VOC juga mengalami banyak korupsi di dalam tubuh internalnya. Banyak pejabat VOC yang terlibat dalam praktek korupsi yang melibatkan suap, penggelapan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini akhirnya menyebabkan perusahaan ini menghadapi masalah keuangan yang serius pada akhir abad ke-18. Pengelolaan yang buruk, ditambah dengan tekanan dari persaingan global dan biaya militer yang tinggi, menyebabkan VOC kesulitan untuk mempertahankan posisinya. Pada tahun 1799, VOC akhirnya dibubarkan oleh pemerintah Belanda, yang mengambil alih sisa-sisa kekayaannya. Namun, meskipun VOC telah bubar, banyak cerita tentang harta-harta mereka yang hilang atau disembunyikan tetap hidup. Beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa selama periode terakhirnya, VOC menyembunyikan banyak kekayaan di tempat-tempat yang sulit dijangkau, baik di daratan maupun di lautan. Kekayaan tersebut konon berupa emas, perak, dan barang-barang berharga lainnya yang dikumpulkan dari perdagangan rempah-rempah dan pencarian harta karun VOC ini menjadi bagian dari legenda yang berkembang di kalangan masyarakat, dan hingga hari ini, banyak yang percaya bahwa harta tersebut masih tersembunyi di suatu tempat di Nusantara. Pencarian-pencarian oleh para arkeolog, pemburu harta, dan masyarakat lokal telah dilakukan selama berabad-abad, namun hasilnya masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi dengan kekayaan VOC? Apakah benar mereka menyembunyikan harta karun yang sangat besar? Ataukah semua itu hanya mitos belaka? Inilah yang menjadi misteri besar yang terus menarik perhatian orang hingga kini. VOC, atau Verenida Ostindische Company, telah lama dikenal sebagai salah satu perusahaan dagang yang paling kaya dan berkuasa dalam sejarah dunia. Dalam lebih dari 2 abad operasinya, VOC menguasai jalur perdagangan utama di Asia,
khususnya di Nusantara, dan mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. Rempah-rempah, emas, perak, dan barang-barang berharga lainnya menjadi sumber daya yang diperoleh dari penjajahan yang mereka lakukan di berbagai pulau di Indonesia dan wilayah-wilayah Asia Tenggara lainnya. Namun, meskipun banyak kekayaan VOC yang tercatat dalam dokumen sejarah, ada banyak cerita yang beredar tentang harta karun yang tersembunyi dan tidak pernah ditemukan. Salah satu lokasi yang sering disebut-sebut dalam legenda harta karun VOC adalah Pulau Onrus, sebuah pulau kecil yang terletak di Kepulauan Seribu, sekitar 15 km dari pantai Jakarta. Pulau ini menjadi salah satu pusat penting dalam sejarah VOC karena perannya sebagai tempat penyimpanan berbagai barang dan kekayaan yang dikumpulkan oleh perusahaan dagang tersebut. Pulau Onrus, pada awalnya, digunakan oleh VOC sebagai tempat pembuatan kapal dan sebagai pusat administrasi di kawasan ini. Namun, setelah VOC mulai mengalami kemunduran pada akhir abad ke-18, pulau ini menjadi lebih dikenal karena cerita-cerita tentang harta karun yang disembunyikan di sana. Banyak yang percaya bahwa harta karun VOC yang sangat berharga, seperti emas dan perak, disembunyikan di bawah tanah pulau ini. Legenda ini berkembang karena adanya fakta sejarah yang mengungkapkan bahwa beberapa kapal VOC yang tenggelam di sekitar pulau tersebut membawa muatan yang sangat berharga. Pada awal abad ke-19, beberapa upaya dilakukan untuk mencari harta karun di Pulau Onrus. Sebuah ekspedisi oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1811, yang dipimpin oleh seorang pejabat bernama Luitenant Gouverneur Peter R. de Vries, mencoba untuk menggali pulau tersebut untuk mencari barang berharga. Meskipun mereka menemukan beberapa sisa-sisa kapal VOC yang tenggelam, tidak ada bukti pasti mengenai keberadaan harta karun tersebut. Namun, cerita-cerita mengenai pulau ini tetap bertahan, dan hingga hari ini, banyak orang percaya bahwa emas VOC yang hilang masih terkubur di bawah pasir pulau kecil tersebut. Selain Pulau Onrus, Gunung Salak, yang terletak di Jawa Barat, juga menjadi salah satu tempat yang dikaitkan dengan rumor harta karun VOC. Gunung ini terkenal karena ketinggiannya yang mencapai 2.211 meter dan medan terjal yang membuatnya sangat sulit dijangkau. Namun, cerita-cerita tentang harta yang disembunyikan di sana terus berkembang seiring berjalannya waktu. Salah satu cerita yang terkenal adalah kisah tentang seorang pejabat VOC yang melarikan diri dengan membawa banyak kekayaan sebelum jatuhnya perusahaan tersebut. Dalam pelariannya, pejabat ini diperkirakan telah menyembunyikan harta-hartanya di suatu tempat yang terpencil di kawasan Gunung Salak. Beberapa sumber menyebutkan bahwa harta karun ini berupa tumpukan emas dan perak yang dikemas dalam peti-peti besar, yang sangat sulit ditemukan oleh siapapun. Hingga kini, gunung yang penuh dengan kabut dan hutan lebat ini menjadi tempat yang dipenuhi dengan misteri. Meskipun banyak pencarian telah dilakukan oleh pemburu harta dan arkeolog, belum ada bukti nyata yang menunjukkan keberadaan harta karun VOC di Gunung Salak. Namun, banyak yang percaya bahwa di balik keindahan alamnya yang liar dan penuh tantangan, gunung ini menyimpan rahasia yang belum terungkap. Tidak hanya di pulau-pulau dan gunung-gunung, harta karun VOC juga dikaitkan dengan kapal-kapal yang tenggelam di sepanjang jalur perdagangan utama mereka. Salah satu kapal yang paling terkenal dalam cerita harta karun VOC adalah Flor de la Mar, sebuah kapal yang membawa muatan sangat berharga ketika ia tenggelam di Selat Malaka pada tahun 1511. Kapal ini merupakan salah satu kapal terbesar milik VOC yang berlayar membawa emas, perak, dan barang-barang berharga lainnya dari Asia Tenggara menuju Eropa. Menurut catatan sejarah, Flor de la Mar tenggelam dalam perjalanan kembali ke Belanda setelah mengangkut harta yang sangat besar. Kapal ini dilaporkan karam setelah terjebak dalam badai besar di sekitar Selat Malaka. Sejak saat itu, banyak cerita yang berkembang tentang keberadaan harta kapal tersebut yang hilang bersama kapal. Beberapa sumber sejarah bahkan menyebutkan bahwa kapal itu mengangkut harta dari kemenangan besar Belanda dalam merebut Malaka dari tangan Portugis. Namun, kapal ini tidak pernah ditemukan, dan harta yang dibawanya tetap menjadi misteri. Seiring waktu, cerita tentang Flor de la Mar dan harta yang dibawanya menjadi legenda yang terus hidup. Banyak ekspedisi pencarian harta telah dilakukan di sekitar Selat Malaka, namun hingga saat ini, kapal tersebut tidak pernah ditemukan. Beberapa ahli memperkirakan bahwa kapal ini mungkin terkubur di dasar laut yang dalam. Sementara yang lainnya percaya bahwa kapal tersebut bisa saja berada di lokasi yang jauh lebih terpencil. Cerita tentang harta karun VOC juga melahirkan berbagai teori konspirasi yang menarik dan menambah ketegangan dalam pencarian tersebut.
Salah satu teori yang paling populer adalah bahwa harta VOC sengaja disembunyikan oleh Belanda sebelum mereka meninggalkan Nusantara. Beberapa sejarawan dan ahli sejarah berpendapat bahwa saat VOC mulai runtuh dan akhirnya dibubarkan pada akhir abad ke-18, pemerintah Belanda mengetahui bahwa mereka harus meninggalkan banyak kekayaan di Asia Tenggara. Beberapa pihak bahkan berpendapat bahwa pemerintah Belanda mungkin memiliki catatan rahasia tentang lokasi harta VOC yang tersembunyi, yang kemudian dijaga dengan ketat oleh pemerintah kolonial. Hingga saat ini, sebagian besar catatan dan dokumen yang berkaitan dengan harta karun VOC hilang atau dirahasiakan. Tidak jarang ada dugaan bahwa informasi mengenai harta karun VOC sengaja disembunyikan agar tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak diinginkan. Ada juga teori yang menyatakan bahwa penduduk lokal yang menemukan atau mengetahui lokasi harta karun VOC, justru yang menyembunyikan dan melindunginya. Banyak daerah yang dikuasai VOC, seperti Maluku dan Sumatera, memiliki sejarah panjang tentang pemberontakan terhadap kekuasaan Belanda. Sebagian orang percaya bahwa penduduk lokal yang mengetahui keberadaan harta tersebut memilih untuk menyembunyikannya, baik karena ingin mencegahnya jatuh ke tangan penjajah atau untuk melindungi kekayaan itu dari eksploitasi lebih lanjut. Selama bertahun-tahun, banyak pemburu harta dan arkeolog yang berusaha untuk mengungkap misteri harta karun VOC yang tersembunyi. Beberapa upaya telah dilakukan untuk menyelidiki lokasi-lokasi yang dikaitkan dengan harta karun tersebut. Namun kebanyakan pencarian berakhir dengan kegagalan. Terkadang, petunjuk-petunjuk yang ditemukan tidak cukup untuk memberikan bukti yang meyakinkan tentang keberadaan harta itu. Pencarian harta karun VOC menjadi semakin rumit dengan banyaknya legenda dan mitos yang berkembang di kalangan masyarakat. Cerita-cerita ini semakin memperburuk ketegangan dan membuat pencarian menjadi semakin menarik bagi banyak orang. Bahkan ada yang mengklaim telah menemukan jejak-jejak yang mengarah pada lokasi penyembunyian harta VOC. Namun jejak tersebut seringkali terputus atau sulit untuk dipastikan. Dengan berbagai legenda dan rumor yang berkembang, pencarian harta karun VOC tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Nusantara. Apakah harta tersebut benar-benar ada, atau apakah semua ini hanya mitos yang diciptakan oleh orang-orang yang haus akan kekayaan? Seiring berjalannya waktu, harta karun VOC yang tersembunyi mungkin akan terus menjadi teka-teki yang tak terpecahkan. Namun, cerita-cerita yang berkembang tentang harta tersebut terus membangkitkan rasa penasaran dan ketegangan di kalangan banyak orang, menjadikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah misterius Indonesia. Pencarian harta karun VOC yang tersembunyi adalah salah satu kisah paling menarik dan penuh teka-teki dalam sejarah Indonesia. Sebagai perusahaan dagang yang sangat kaya dan berkuasa pada masanya, VOC dikenal mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang luar biasa, terutama dari perdagangan rempah-rempah, emas, dan perak yang didapatkan dari penjajahan mereka di seluruh Asia Tenggara. Namun, meskipun sebagian besar kekayaan VOC tercatat dalam dokumen sejarah, ada banyak cerita yang beredar tentang sejumlah harta yang disembunyikan oleh perusahaan tersebut pada saat kemundurannya, dan pencarian harta tersebut telah berlangsung selama berabad-abad. Apa yang menjadi misteri di balik pencarian ini? Dan mengapa harta VOC yang dikatakan sangat berharga itu begitu sulit ditemukan? Kisah pencarian harta karun VOC mulai mencuat pada saat VOC mulai mengalami kemunduran pada akhir abad ke-18. Setelah lebih dari 200 tahun beroperasi sebagai perusahaan dagang paling berkuasa di dunia, VOC mulai menghadapi masalah besar yang disebabkan oleh banyak faktor: korupsi internal, pengelolaan yang buruk, perlawanan dari penduduk lokal, dan juga perubahan dalam dinamika perdagangan global. Pada akhirnya, pada tahun 1799, VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda yang mengambil alih semua aset yang tersisa. Namun, meskipun VOC dibubarkan, cerita tentang kekayaan yang hilang dan harta yang tersembunyi tidak pernah padam. Banyak orang yang percaya bahwa sebagian besar kekayaan VOC yang tidak tercatat dalam dokumen sejarah sengaja disembunyikan oleh perusahaan itu, baik oleh pejabat-pejabat yang melarikan diri atau oleh pemerintah kolonial Belanda yang mungkin ingin menghindari agar kekayaan itu jatuh ke tangan musuh. Pencarian harta karun VOC pun dimulai. Salah satu tempat pertama yang dikaitkan dengan pencarian harta karun VOC adalah Pulau Onrus, sebuah pulau kecil yang terletak di Kepulauan Seribu, dekat dengan Jakarta. Pulau ini, yang pada masa VOC digunakan sebagai tempat pembuatan kapal dan sebagai pos perdagangan, dikenal memiliki kaitan erat dengan perusahaan dagang tersebut. Banyak yang percaya bahwa VOC menyembunyikan sebagian besar kekayaannya di pulau ini, baik berupa emas, perak,
maupun barang-barang berharga lainnya. Pada awal abad ke-19, beberapa ekspedisi pencarian harta karun dilakukan di Pulau Onrus. Salah satu yang paling terkenal adalah ekspedisi yang dilakukan oleh Peter R. de Vries, seorang pejabat Belanda yang memimpin pencarian pada tahun 1811. Ia mengarahkan pasukannya untuk menggali dan mencari barang-barang yang mungkin tertinggal dari masa kejayaan VOC. Beberapa sisa-sisa kapal VOC yang tenggelam ditemukan di sekitar pulau ini, namun tidak ada bukti konkret mengenai keberadaan harta karun. Meskipun demikian, cerita tentang harta yang terkubur di Pulau Onrus tetap hidup, dan pencarian terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk arkeolog dan pemburu harta pada abad ke-20 dan 21. Selain Pulau Onrus, pencarian harta karun VOC juga berfokus pada beberapa lokasi lain yang dianggap memiliki hubungan dengan VOC. Gunung Salak, yang terletak di Jawa Barat, adalah salah satu tempat yang sering disebut-sebut dalam legenda tentang harta karun yang hilang. Dengan ketinggiannya yang mencapai lebih dari 2.200 meter, Gunung Salak menjadi salah satu gunung yang paling sulit dijangkau di Indonesia, ditambah dengan medan yang sangat terjal dan penuh dengan kabut tebal. Kisah yang beredar mengenai harta karun VOC yang tersembunyi di Gunung Salak mengisahkan tentang seorang pejabat VOC yang berhasil melarikan diri dengan membawa sejumlah kekayaan besar. Pejabat ini dikatakan menyembunyikan harta-hartanya di tempat yang aman di sekitar Gunung Salak, sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Seiring berjalannya waktu, banyak pemburu harta yang mencoba untuk mencari harta tersebut. Mereka menjelajah hutan-hutan lebat, mencoba berbagai metode untuk menggali dan memetakan lokasi harta yang tersembunyi. Pada awal tahun 1980-an, pencarian besar-besaran dilakukan oleh sejumlah arkeolog dan tim pencari harta yang terdiri dari individu-individu berpengalaman. Mereka menggunakan teknologi modern seperti pemetaan dan detektor logam untuk mencari petunjuk, namun pencarian mereka berakhir tanpa hasil yang signifikan. Beberapa di antaranya mengklaim telah menemukan petunjuk-petunjuk yang mengarah pada lokasi penyembunyian harta, namun jejak-jejak tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan keberadaan harta karun tersebut. Banyak yang percaya bahwa Gunung Salak memang menyimpan harta karun yang sangat besar. Dengan medan yang sulit dijangkau dan seringkali berkabut, gunung ini seolah menyimpan rahasia besar yang masih belum terungkap. Para pemburu harta terus datang dan pergi. Namun hingga kini, harta karun VOC yang dikaitkan dengan gunung ini masih tetap menjadi misteri. Selain pencarian di daratan, pencarian harta karun VOC juga berlanjut ke laut, terutama di sekitar Selat Malaka. Kapal Flor de la Mar, sebuah kapal besar milik VOC yang tenggelam pada tahun 1511 setelah berlayar membawa banyak harta dari kemenangan Belanda atas Portugis di Malaka, menjadi salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah pencarian harta karun. Kapal ini dilaporkan tenggelam setelah terjebak dalam badai besar, bersama dengan sejumlah besar emas, perak, dan barang-barang berharga lainnya yang diangkut dari Asia Tenggara. Selat Malaka menjadi lokasi utama bagi banyak ekspedisi pencarian kapal tersebut, dan selama berpuluh-puluh tahun, banyak teori yang muncul mengenai lokasi kapal yang hilang tersebut. Beberapa pihak mengklaim telah menemukan puing-puing yang diduga merupakan bagian dari kapal Flor de la Mar, namun pencarian yang lebih mendalam tidak membuahkan hasil yang pasti. Tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan bahwa kapal itu benar-benar ditemukan, dan berbagai ekspedisi yang dilakukan di sepanjang Selat Malaka berakhir dengan kegagalan. Meskipun demikian, cerita tentang kapal Flor de la Mar dan harta karun yang tenggelam bersama kapal ini tetap hidup. Setiap kali ada laporan tentang penemuan objek misterius di dasar laut, para pemburu harta dan arkeolog selalu penasaran apakah itu adalah bagian dari kapal yang legendaris ini. Keinginan untuk menemukan kapal yang hilang ini dan kekayaan yang dibawanya tetap menjadi salah satu pencarian terbesar yang terus dilakukan. Selama bertahun-tahun, banyak pencarian yang dilakukan untuk menemukan harta karun VOC. Pemburu harta, sejarawan, arkeolog, bahkan masyarakat biasa, semua telah berusaha mencari dan menggali tempat-tempat yang dikaitkan dengan kekayaan VOC yang hilang. Namun, sebagian besar pencarian ini berakhir tanpa hasil yang memuaskan. Banyak pencarian yang gagal karena medan yang sulit dijangkau, teknologi yang terbatas pada zaman tertentu, atau petunjuk yang sangat samar. Pada tahun 1960-an, beberapa kelompok pemburu harta yang terorganisir mulai menggunakan teknologi modern seperti detektor logam dan sonar untuk membantu mereka dalam pencarian. Meskipun beberapa temuan awal menunjukkan adanya benda-benda yang diduga berkaitan dengan VOC,
seperti koin atau perhiasan, tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa ini adalah harta karun yang tersembunyi. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa pencarian ini sangat rumit karena tidak ada catatan sejarah yang jelas tentang lokasi tepat di mana harta tersebut disembunyikan. Harta karun VOC mungkin memang tersembunyi di tempat-tempat yang sangat sulit dijangkau atau bahkan telah diambil oleh pihak lain sebelum pencarian dilakukan. Namun, kegagalan-kegagalan ini tidak menghentikan semangat pencarian. Pencarian harta karun VOC terus berlanjut hingga saat ini, dengan banyak pihak yang masih percaya bahwa kekayaan yang hilang tersebut dapat ditemukan suatu saat nanti. Dalam pencarian harta karun VOC, berbagai teori dan spekulasi seringkali bermunculan. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa mungkin sebagian besar harta VOC sebenarnya telah diambil oleh pemerintah Belanda atau pejabat-pejabatnya yang melarikan diri. Teori lainnya menyatakan bahwa penduduk lokal yang pertama kali menemukan atau mengetahui keberadaan harta tersebut mungkin telah menyembunyikannya untuk menghindari eksploitasi lebih lanjut dari pihak penjajah. Namun, ada juga teori yang lebih menarik. Apakah harta VOC ini benar-benar ada? Ataukah itu hanya mitos yang diciptakan untuk membangkitkan rasa penasaran dan keinginan untuk menemukan sesuatu yang berharga? Bisa jadi, cerita tentang harta karun ini hanya bagian dari kisah yang dibangun selama berabad-abad, yang terus hidup dan berkembang melalui legenda dan rumor yang tak terhitung jumlahnya. Pencarian harta karun VOC yang tersembunyi adalah sebuah cerita yang penuh dengan misteri, petualangan, dan kegagalan. Meskipun pencarian ini telah berlangsung selama berabad-abad, hingga saat ini, harta karun VOC tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah Indonesia. Lokasi keberadaannya yang tidak jelas, medan yang sulit dijangkau, dan berbagai teori yang beredar, membuat pencarian ini terus menarik perhatian banyak orang. Harta karun VOC, dengan segala kisah dan misterinya, akan terus menjadi bagian dari sejarah yang tak terungkap, meninggalkan pertanyaan besar yang mungkin hanya bisa dijawab oleh mereka yang berani mengejar mimpi dan petualangan dalam mencari kekayaan yang tersembunyi. Harta karun VOC yang hilang telah lama menjadi bahan pembicaraan dan spekulasi. Ketika berbicara tentang harta yang tersembunyi, kita seringkali berhadapan dengan dua kutub utama, bukti sejarah yang mendorong pencarian tersebut, dan teori konspirasi yang melibatkan banyak unsur ketidakpastian, kecurigaan, serta pengkhianatan. Namun, teori-teori konspirasi yang mengitari pencarian harta karun VOC memberi kita gambaran yang lebih gelap tentang bagaimana harta-harta tersebut mungkin disembunyikan atau bahkan sengaja dihilangkan dari jejak sejarah. Berkaitan dengan harta VOC yang hilang, ada berbagai teori konspirasi yang beredar. Beberapa di antaranya berakar pada kenyataan sejarah yang penuh dengan ketegangan politik, ekonomi, dan budaya pada masa itu. Berikut ini adalah beberapa teori yang paling menarik dan membangkitkan rasa penasaran. Teori pertama yang muncul adalah anggapan bahwa harta karun VOC sebenarnya telah diambil dan disembunyikan oleh Belanda sebelum mereka meninggalkan Indonesia. Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, VOC mengalami kemunduran yang drastis. Penyebab utama dari kemunduran ini adalah faktor internal seperti korupsi, penurunan efisiensi ekonomi, serta persaingan yang semakin ketat dalam perdagangan global. Namun, penyebab eksternal juga berperan, seperti perlawanan dari penduduk lokal yang semakin menguat, serta ketegangan dengan negara-negara Eropa lain. VOC, yang pada puncak kejayaannya menguasai hampir seluruh jalur perdagangan rempah-rempah, emas, dan perak di Asia Tenggara, harus menghadapi realitas pahit pada akhir abad ke-18. Pada tahun 1799, VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda karena kebangkrutan. Namun, kebangkrutan ini tidak menghilangkan harta-harta berharga yang sebelumnya telah terkumpul selama ratusan tahun. Beberapa teori menyebutkan bahwa pihak Belanda, yang khawatir akan jatuhnya kekayaan itu ke tangan pihak asing, memutuskan untuk mengambil dan menyembunyikan harta tersebut sebelum mereka menyerahkan Indonesia kepada pemerintah kolonial Belanda yang baru. Berdasarkan teori ini, ada spekulasi bahwa Belanda memiliki jaringan informan dan pekerja yang mereka percaya bisa mengamankan harta-harta tersebut. Beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa mungkin sebagian dari harta tersebut disembunyikan di tempat-tempat yang sangat terpencil dan sulit dijangkau, seperti di pedalaman hutan Jawa, atau bahkan di luar Indonesia. Menurut teori ini, VOC mungkin telah memindahkan sejumlah besar kekayaan mereka ke Belanda, atau bahkan ke wilayah yang lebih aman dari ancaman penjajahan lain. Jika teori ini benar, maka sebagian besar harta karun VOC mungkin sudah menghilang ke luar negeri, dan hanya sedikit yang tersisa di Indonesia.
Salah satu unsur utama dalam teori ini adalah hilangnya catatan penting yang bisa mengungkap lokasi pasti dari harta karun tersebut. Beberapa sejarawan meyakini bahwa pemerintah kolonial Belanda menghilangkan dokumen-dokumen yang mencatat keberadaan harta karun VOC dengan sengaja. Catatan tersebut mungkin disimpan dalam arsip rahasia yang hanya diketahui oleh sedikit orang di dalam pemerintahan Belanda. Karena kebijakan yang tertutup dan pengaruh besar yang dimiliki pemerintah Belanda di Indonesia, banyak yang percaya bahwa banyak dari harta tersebut diambil tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak lain, termasuk masyarakat Indonesia. Teori konspirasi lain yang sangat populer adalah bahwa harta karun VOC sebenarnya ditemukan oleh penduduk lokal yang kemudian memutuskan untuk menyembunyikannya demi kepentingan mereka sendiri. Selama masa penjajahan VOC, banyak penduduk lokal yang bekerja di bawah tekanan, baik sebagai tenaga kerja paksa atau sebagai bagian dari sistem kolonial yang sangat merugikan. VOC memang dikenal sangat kejam dalam perlakuan mereka terhadap rakyat Indonesia, yang dipaksa untuk menyerahkan hasil bumi, termasuk rempah-rempah, kepada mereka. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa pada saat VOC mengalami kemunduran, ada orang-orang Indonesia yang mulai mengetahui lokasi harta yang tersembunyi. Orang-orang ini, yang memiliki pengetahuan tentang tempat-tempat terpencil dan sulit dijangkau oleh orang luar, bisa saja memutuskan untuk menyembunyikan harta karun tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan. Mereka mungkin percaya bahwa dengan menyembunyikan harta itu, mereka bisa menghindari eksploitasi lebih lanjut oleh VOC atau oleh pemerintah kolonial Belanda. Beberapa teori menyebutkan bahwa kelompok-kelompok pemberontak atau pejuang kemerdekaan yang berjuang melawan Belanda sengaja menyembunyikan harta-harta ini sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan penjajah. Menurut teori ini, harta karun VOC yang tersembunyi merupakan sebuah bentuk warisan perjuangan rakyat Indonesia yang menentang dominasi Belanda. Pencarian terhadap harta karun VOC oleh pihak-pihak yang tidak tahu menahu mengenai sejarah ini kemudian menjadi sebuah simbol harapan bagi banyak orang. Sebuah teori konspirasi lainnya yang banyak dibicarakan adalah tentang keberadaan catatan rahasia yang dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda terkait lokasi harta karun VOC. Pemerintah kolonial Belanda yang menggantikan VOC setelah kebangkrutan perusahaan dagang tersebut, kemungkinan besar memiliki informasi yang sangat berharga mengenai keberadaan harta-harta VOC. Namun, banyak sejarawan berpendapat bahwa catatan-catatan ini sangat dirahasiakan dan sengaja tidak dipublikasikan ke publik. Menurut teori ini, pemerintah Belanda yang menggantikan VOC masih memiliki kepentingan besar dalam mengamankan kekayaan yang telah dikumpulkan oleh VOC. Beberapa ahli percaya bahwa pemerintah kolonial Belanda mungkin mengetahui lebih banyak tentang keberadaan harta-harta tersebut, tetapi memilih untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut, baik karena alasan strategis atau karena mereka khawatir bahwa informasi tersebut dapat merusak reputasi Belanda sebagai penjajah yang adil. Salah satu teori konspirasi yang lebih baru menyebutkan bahwa harta karun VOC mungkin telah disembunyikan oleh elit lokal yang bekerja sama dengan VOC selama masa kolonial. Elit lokal ini, seperti bangsawan dan pemimpin daerah, pada awalnya mungkin memiliki keuntungan dari perdagangan dengan VOC. Namun, ketika VOC mulai runtuh, mereka mungkin memilih untuk mengambil alih beberapa bagian dari kekayaan VOC dan menyembunyikannya untuk kepentingan pribadi mereka. Beberapa wilayah yang pernah menjadi pusat perdagangan VOC, seperti Aceh dan Makassar, sangat berpotensi menyembunyikan sejumlah besar harta karun tersebut. Teori ini menganggap bahwa elit-elit lokal yang berkolaborasi dengan Belanda pada masa itu memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi mengenai keberadaan harta karun dan lokasi penyimpanannya. Mereka bisa saja mengambil kesempatan ini untuk menyembunyikan kekayaan tersebut, baik di luar Indonesia atau di wilayah yang sulit dijangkau oleh pihak penjajah lain. Seiring berjalannya waktu, keluarga-keluarga ini bisa saja mempertahankan rahasia tersebut sebagai bagian dari warisan mereka, dan harta tersebut bisa saja terpendam bersama sejarah. Satu lagi teori konspirasi yang menarik adalah kemungkinan bahwa negara-negara Eropa lain mungkin turut terlibat dalam pencurian atau penyembunyian harta karun VOC. Pada masa-masa akhir kejayaan VOC, banyak negara Eropa lain seperti Inggris, Prancis, dan Portugis yang juga berusaha menguasai wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam di Asia Tenggara. Beberapa ahli berpendapat bahwa negara-negara ini mungkin telah mendapatkan informasi tentang keberadaan harta karun VOC dan kemudian melakukan pencurian atau penyembunyian harta-harta tersebut.
Teori ini mencakup spekulasi bahwa negara-negara besar pada masa itu mungkin memiliki agen atau mata-mata yang berhasil menemukan harta karun VOC dan kemudian menyembunyikannya untuk mencegah VOC atau Belanda mendapatkan kembali kekayaan tersebut. Seiring dengan konflik-konflik yang terjadi antar negara-negara Eropa di Asia, teori ini memandang bahwa penyembunyian harta VOC bisa saja menjadi bagian dari strategi politik dan militer yang lebih besar. Harta karun VOC yang tersembunyi tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Indonesia dan dunia. Teori-teori konspirasi mengenai bagaimana, kapan, dan mengapa harta-harta tersebut disembunyikan mengungkapkan kompleksitas dan ketegangan yang terjadi di balik layar sejarah. Apakah harta tersebut benar-benar ada dan masih tersembunyi di suatu tempat, atau apakah itu hanya bagian dari legenda yang berkembang selama berabad-abad? Mungkin jawabannya tidak akan pernah kita ketahui. Tetapi satu hal yang pasti, misteri ini terus hidup, mengundang rasa penasaran, dan menjadi bahan perbincangan yang tiada habisnya. Dengan begitu banyak teori yang berkembang, harta karun VOC menjadi simbol dari keinginan manusia untuk menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar material, rahasia yang hilang, sejarah yang terpendam, dan kekuatan yang mengalir melalui legenda. Setelah berabad-abad pencarian, harta karun VOC tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Indonesia. Kisahnya bukan hanya tentang kekayaan yang terkubur di tanah atau lautan, tetapi tentang perjalanan sejarah yang penuh dengan keajaiban, intrik, dan perjuangan. VOC, sebagai salah satu perusahaan dagang terbesar dalam sejarah, meninggalkan jejak yang dalam-dalam dunia perdagangan, politik, dan budaya. Kekayaan mereka, yang terakumulasi selama berabad-abad, kini menjadi simbol dari segala usaha, kekuasaan, dan mungkin juga ketidakadilan yang terjadi pada masa itu. Namun, meskipun kita mungkin tidak pernah menemukan harta karun VOC yang hilang, pencarian itu sendiri telah mengajarkan kita banyak hal. Pencarian ini bukan sekadar tentang mencari emas atau perak, tetapi juga tentang memahami sejarah yang lebih besar dan kompleks. Ini adalah tentang menggali masa lalu kita, memahami kekuatan yang membentuk perjalanan bangsa ini, dan merenungkan bagaimana masa lalu tersebut membentuk siapa kita saat ini. Misteri harta karun VOC juga mencerminkan sifat manusia yang tak pernah puas dengan jawaban yang ada. Kita selalu ingin tahu lebih banyak, selalu merasa ada sesuatu yang lebih dalam untuk dipahami. Pencarian ini adalah refleksi dari keinginan kita untuk menggali lebih dalam, untuk menemukan sesuatu yang hilang atau terlupakan. Tidak hanya tentang harta fisik, tetapi juga tentang pengetahuan yang tersembunyi dan rahasia yang ingin kita ungkapkan. Namun, pada akhirnya, mungkin harta karun VOC yang kita cari tidak akan pernah ditemukan. Mungkin ia benar-benar hilang, atau mungkin ia disembunyikan dengan sengaja. Tetapi, apa yang tetap hidup adalah cerita ini, cerita tentang harta yang hilang, tentang kekuasaan kolonial, dan tentang keberanian mereka yang berusaha untuk mengungkapkan misteri ini. Setiap pencarian harta karun membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang dunia yang kita tinggali. Dengan setiap legenda dan rumor yang muncul, kita diajak untuk merenungkan bagaimana sejarah dan cerita-cerita tersebut terus berkembang, memberi pelajaran bagi kita yang hidup di masa kini. Ketika kita memikirkan harta karun VOC, kita juga memikirkan tentang peradaban yang telah hilang, tentang perjuangan yang telah terjadi, dan tentang apa yang mungkin masih bisa kita pelajari dari sejarah tersebut. Jadi, apakah harta karun VOC benar-benar ada, atau apakah itu hanya mitos yang diciptakan oleh masa lalu? Sampai sekarang, kita belum mendapatkan jawaban pasti. Tetapi, satu hal yang pasti, misteri ini akan terus menjadi bagian dari kisah sejarah Indonesia, menginspirasi kita untuk terus menggali, terus bertanya, dan terus mencari. Mungkin bukan hanya harta fisik, tetapi juga pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Mungkin suatu hari, di suatu tempat yang tak terduga, kita akan menemukan petunjuk baru yang mengarah pada penemuan besar. Atau mungkin, kita akan terus hidup dalam misteri ini, menggali lebih dalam ke dalam cerita yang tak pernah pudar. Apapun yang terjadi, satu hal yang pasti, harta karun VOC tetap akan terus membangkitkan rasa penasaran dan ketertarikan kita untuk mengeksplorasi sejarah yang penuh dengan teka-teki ini.